Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Umar bin Abdullah As-Segaf wal Habib Muhammad bin Abdullah As-Segaf, segenap keluarga besar beliau, takmir masjid, hadirin hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah jadikan kita pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bersama-sama berkumpul di masjidnya Allah untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua di sini yang hadir tidak keluar dari majelis ini kecuali dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya panutan kita semua dunia sampai akhirat adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepingin selamat dunia sampai akhirat, tidak ada selain yang bisa kita tiru kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali pada kesempatan ini kita sampaikan, ketika dibahas tentang kalimat jahiliyah, Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ketika disebut kata-kata jahiliyah, maka banyak dari masyarakat kita menganggap bahwa jahiliyah itu hanya di Arab saja. Menganggap jahiliyah hanya di Arab saja. Mari kita lihat sejarahnya. Apakah benar saat itu jahiliyah terjadi di Arab saja? Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata saat itu di belahan bumi manapun terjadi jahiliyah, kebodohan, kebejatan yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kita bisa lihat di daerah Romawi, orang sama orang, budak diadu. Yang lihat orang-orang besar diadu sampai mati. Kemudian kalau sudah mati ditepuk tangani. Ini adalah kebejatan, ini adalah jahiliyah. Bagaimana di Persia? Kalau ada seorang ayah yang dapat menikahi putrinya sendiri, itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Sak bejat-bejati orang Arab tidak ada yang menikahi putrinya sendiri. Tidak cukup di situ, di Cina apa yang terjadi? Penjaga-penjaga daripada kerajaan takut daripada istri-istri raja diganggu, maka dikebiri, dihilangkan, tidak bisa nafsu sama perempuan. Karena itu jahiliyah terjadi di berbagai belahan bumi manapun. Ini dicoba oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang membenci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipermainkan. Didolei kekurangannya Kanjeng Nabi tidak nemu, maka seakan-akan orang Arab itu jahiliyah, bodoh. Memang betul terjadi jahiliyah saat itu. Orang kalau punya anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ada alasannya. Kenapa? Saat itu perempuan gak ada harganya sebelum datang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan digoda, dijadikan bahan mainan laki-laki. Maka orang Arab saat itu
takut engko anakku iki lek gede digawe tulinan daripada nasibnya koyo ngono tak kubur sebelum datangnya Islam. Tapi wong saiki anake wedok malam mingguan lek gak ono sing nyusul bingung. La ilaha illallah. Wale ya kalah mbek wong jahiliyah. Apa yang terjadi pada keluarga muslim? Perempuan anaknya dibiarkan dengan yang bukan mahram keluar malam mingguan ditukokno bakso mulai minggu subuh. Naudzubillahi min dalik. Inilah yang terjadi, kebejatan terjadi sebelum datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah diutus sebagai penyempurna akhlak. Artinya apa? Saat itu di Arab juga ada orang-orang yang berakhlak. Kebiasaan orang Arab saat itu juga mereka memuliakan tamu, juga mereka meyakini sesuatu. Kalau sudah yakin, mereka tidak akan meninggalkannya. Itulah yang terjadi. Mereka lah orang-orang Ansor wal Muhajirin, sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu kita harus waspada. Ada sekelompok orang yang berusaha mengarab-arabkan ajaran Islam. Hati-hati. Oh, jangan pakai gamis, gamis budaya Arab. Itu Abu Jahal pakai gamis. Kita pakai gamis sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak niru Abu Jahal, Abu Lahab, bukan. Niru baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau nurut yang semacam ini, jangan-jangan nanti siwak, jangan siwakan, itu budaya Arab. Semua ajaran Islam difitnah sebagai ajaran Arab. Hati-hati, ini pemikiran orang yang sesat. Karena itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya jauh-jauh hari sebelumnya. Apa yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad? Hati-hati, aku ini sesungguhnya ada yang lebih aku takuti daripada Dajjal. Nggih. Apa maksudnya? Dajjal itu sudah jelas kafir, nggih. Tapi baginda Nabi Muhammad mengingatkan, ulama ulama yang bejat itu lebih bahaya daripada Dajjal, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati, bahaya nggih. Ulama itu ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Ketika Anda mengikuti ulama yang beneran, maka akan mengantarkan Anda kepada surganya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Anda mengikuti ulama-ulamaan, ulama su, diajak nang surgoan, artinya melbu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi sekarang ini yang diramalkan oleh Nabi terjadi, saudara. Kata Nabi, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail mudlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hati-hati kalian semua, nanti ada suatu zaman orang itu paginya mukmin, sorenya kafir. Kemudian apa? Sorenya mukmin, paginya kafir. Naudzubillahi min dzalik. Saya tambah sedikit. Apalagi akhir-akhir ini ada satu film yang menggambarkan santri, The Santri, nggih. Perlu kita sampaikan, sebagaimana mereka yang setuju, kita tidak setuju, saudara. Bagaimana santri digambarkan di film itu pacaran. Nggih napa nggih? Oh, jati tutup-tutupan. Di mana coba yang pernah mondok? Ada santri pacaran terus dibolehkan sama kiainya? Enggak ada, itu pelanggaran yang berat. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Pacaran itu mendekati zina. Ini mau dirusak, saudara. Kemudian apa lagi? Orang Islam masuk ke gereja tanpa ada alasan. Hati-hati, alasannya toleransi. Perhatikan, ini penting. Apalagi bawa-bawa Nabi Muhammad. Membawa Nabi Muhammad katanya memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta. Memang benar, itu daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang yang buta tadi masuk Islam karena akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, bukan berarti Nabi Muhammad
ikut daripada peribadatan orang kafir. Hati-hati Pak. Toleransi itu cukup. Kita tidak mengganggu orang-orang di luar Islam dalam peribadatan mereka. Selama ini aman, yang ke gereja aman, yang Hindu aman, yang Islam ke masjid aman. Toleransi cukup, kita jangan mengganggu. Tidak ada agama yang lebih toleransi dari Islam, saudara. Bagaimana Nabi Muhammad menyatakan, wahai umat Islam, ketika Anda membuat kuah marok, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Untuk diantarkan kepada para tetangga. Walaupun ada tetangga kafir, asal dia tidak memerangi agama Islam, dianteri itu daripada kuah. Bentuk akhlak kita, toleransi. Duduk toleransi mebu gereja. Terus akhirnya umat Islam Jumat ke masjid, Ahad Minggu ke gereja. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu mari kita harus pintar, kita dikasih akal oleh Allah untuk memilih bagaimana para habaib. Kalau habaib tidak sesuai dengan para habaib yang dulu, Al-Habib Ja'far bin Syaihun Asgaf, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, jangan diikuti. Begitupun para kiai, nggak sesuai sama Kiai Hamid, jangan diikuti. Majelis pun, pilih majelis yang semacam ini, membawa kita dekat kepada Allah. Kita diajarkan khusyuk di majelis Ratus Salaf. Mudah-mudahan yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir tidak keluar dari majelis ini kecuali keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman yang liberal yang menyesatkan. Hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.